Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, Bapak dan Ibu, para tenaga honorer di seluruh Indonesia? Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Safar. Di video kali ini, kembali saya akan berbagi informasi untuk Bapak dan Ibu para tenaga honorer, khususnya yang akan diangkat menjadi P3K. Hal ini, informasi ini berkaitan dengan hak tenaga honorer ya, yang nanti akan diangkat menjadi P3K seperti apa? Yang pasti sama dengan PNS ya, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang ASN terbaru. Nah, informasi kali ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, khususnya para tenaga honorer, dilansir dari situs ayobandung.com. Undang-Undang ASN disahkan. Hak tenaga honorer yang diangkat P3K setara dengan PNS loh. Dapat apa saja kira-kira Bapak Ibu? Nah, untuk lebih lengkapnya kita simak videonya sampai selesai. Berkat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, sebentar lagi tenaga honorer yang terdata di database BKN akan segera diangkat menjadi P3K. Tidak hanya mengatur mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K saja, namun Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 juga mengatur hak-hak yang diterima oleh tenaga honorer jika sudah diangkat menjadi P3K. Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 juga menyetarakan hak PNS dan juga P3K. Begitupun dengan tenaga honorer yang nantinya akan diangkat menjadi P3K. Sepertinya kata pepatah, perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Pepatah ini tentu sesuai dengan Bapak Ibu para tenaga honorer yang sudah lama yang sudah lama bekerja, yang sudah lama menghonor, kini saatnya mendapatkan buah dari apa yang sudah diberikan untuk bangsa ini selama ini, begitu Bapak Ibu ya. Pasalnya, setelah menyandang status sebagai P3K, nantinya para tenaga honorer ini akan mendapatkan hak yang sama dengan PNS. Ada 7 jenis hak yang akan diterima oleh Bapak Ibu P3K ya. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN terbaru 2023. Apa saja ketujuh jenis hak yang akan diterima oleh Bapak Ibu tenaga honorer yang nanti diangkat menjadi P3K? Di antaranya, yang pertama ada penghasilan. Nah, penghasilan ini tentu penghasilan di atas berupa gaji dan upah Bapak Ibu ya. Untuk besarannya sendiri ini sesuai dengan golongan ya, karena untuk P3K juga ada golongan-golongannya, cuman berbeda dengan golongan yang ada pada PNS begitu. Kemudian selain penghasilan, P3K juga mendapatkan hak penghargaan yang bersifat motivasi. Nah, penghargaan yang bersifat motivasi ini berupa finansial ataupun non-finansial. Lalu hak yang ketiganya adalah tunjangan dan fasilitas. Tunjangan dan fasilitas ini berupa jabatan dan juga individu ya. Lalu hak yang keempatnya ada jaminan sosial Bapak Ibu. Jaminan sosial ini berupa apa aja? Ada jaminan kesehatan, kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Nah, ini untuk jaminan sosial ini Bapak Ibu, P3K jelas ya, diberikan hak yang sama seperti PNS, ada jaminan pensiunnya juga, termasuk ada jaminan hari tua Bapak Ibu. Kemudian hak yang berikutnya, yang kelima adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja baik yang berupa fisik maupun non-fisik. Lalu yang keenam,
hak yang keenam yang akan didapat oleh Bapak Ibu P3K ya atau para tenaga honorer yang nanti setelah diangkat menjadi P3K sesuai Undang-Undang ASN 2023 adalah pengembangan diri. Pengembangan diri ini berupa pengembangan talenta, kemudian juga karir ya, serta pengembangan kompetensi. Lalu yang ketujuhnya, Bapak Ibu juga diberikan hak, yaitu bantuan hukum. Bantuan hukum ini berarti atau berupa litigasi dan non-litigasi. Nah, ketujuh poin ini, ketujuh hak yang diberikan untuk para tenaga honorer yang nanti diangkat menjadi P3K tertuang dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 pada pasal 21 ayat 1. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan juga pengakuan berupa material dan atau non-material. Karena P3K merupakan salah satu ASN juga, Bapak Ibu, aparatur termasuk aparatur sipil negara, maka P3K juga berhak mendapatkan 7 komponen penghargaan tersebut ya. Nah, itu demikian informasi terkait dengan beberapa hak yang akan diterima oleh Bapak Ibu para tenaga honorer yang nantinya atau yang nanti diangkat menjadi P3K ya. Jadi sekali lagi ketujuh hak ataupun ketujuh komponen yang bakal didapat oleh P3K ini sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN terbaru nomor 20 tahun 2023. Jadi hanya penyebutannya saja yang berbeda Bu ya. PNS, kemudian ada P3K. Adapun untuk hak-haknya itu sama sesuai dengan undang-undang. Baik Bapak Ibu, demikian informasi singkat terkait dengan beberapa hak yang akan diterima oleh Bapak dan Ibu para tenaga honorer yang nanti diangkat menjadi P3K. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu para tenaga honorer yang tentunya sudah lama bekerja, sudah lama berkorban untuk bangsa dan negara ini, senantiasa mendapat hadiah dari pemerintah berupa pengangkatan menjadi P3K di tahun ini, Bapak Ibu ya. Karena target pemerintah di tahun 2024 ini maksimal di bulan Desember, persoalan tenaga honorer harus sudah selesai. Itu artinya bahwa Bapak Ibu para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi untuk bangsa dan negara ini siap-siap untuk diangkat menjadi P3K atau menjadi ASN di tahun 2024 ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.